Seorang miliuner yang kesepian melihat dua saudara kembar menjual mobil mainan tua di taman. Mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan uang untuk membeli obat untuk ibu mereka yang sakit. Tersentuh oleh cerita mereka, ia memutuskan untuk mengikuti mereka dan menemukan kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang ia lakukan setelah itu mengejutkan semua orang dan mengubah hidup keluarga itu selamanya. Jakarta yang sibuk tampak berbeda di mata Haryanto Soetedjo. Bagi pengusaha terkaya di Indonesia ini, gedung-gedung pencakar langit, kemacetan, dan hiruk-pikuk kota hanyalah latar belakang kabur dalam hidupnya yang hampa. Dari balik jendela limosin hitamnya, ia menatap kosong ke arah jalanan. Tatapannya sedingin marmer yang menghiasi Menara Soetedjo, gedung tertinggi di Jakarta yang menjadi simbol kerajaan bisnisnya. "Pak, kita sudah sampai di Taman Menteng," ujar Pak Darmawan, sopir pribadinya yang sudah mengabdi selama 15 tahun. Haryanto tidak menjawab, hanya anggukan kecil yang menandakan ia mendengar. Usianya baru 45 tahun, tetapi garis-garis kesedihan di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Rambutnya yang hitam kini dihiasi uban di beberapa bagian, hasil dari 3 tahun penuh kesedihan setelah kecelakaan yang merenggut istri dan putra tunggalnya. "Saya tunggu di sini, Pak." "Ya," jawab Haryanto singkat, "saya hanya sebentar." Ini adalah ritual mingguan yang aneh, bahkan bagi Pak Darmawan. Setiap minggu pagi, tepat pukul 7, Haryanto akan berjalan sendiri di taman ini, mengikuti rute yang sama selama tepat 30 menit. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Tidak ada yang tahu mengapa ia memilih taman ini. Beberapa karyawan senior berbisik bahwa ini adalah taman favorit mendiang istrinya, Ratna, dan putra mereka, Bima. Tempat terakhir mereka menghabiskan waktu bersama sebelum kecelakaan itu. Haryanto melangkah masuk ke taman dengan langkah berat. Sepatunya yang mahal berkilau terkena sinar matahari pagi. Di antara pejalan kaki yang berolahraga atau sekadar menikmati pagi, ia adalah anomali dengan jas hitam formalnya. Tatapannya tetap lurus ke depan, menghindari kontak mata dengan siapapun. Sudah 3 tahun ia melakukan rutinitas ini, dan selama 3 tahun itu pula tidak ada yang berani menyapanya. Hingga hari ini, Pak, mau beli mainan kami?" Suara kekanak-kanakan itu memecah keheningan yang selalu menyelimuti Haryanto. Ia menoleh, terkejut karena ada yang berani mengusik ruang pribadinya. Di hadapannya berdiri 2 anak laki-laki, kembar identik, mungkin berusia sekitar 10 tahun. Keduanya memiliki rambut hitam yang berantakan dan mata besar yang berbinar penuh harapan. Pakaian mereka sederhana dan sedikit lusuh, kontras tajam dengan penampilan Haryanto yang rapi dan mewah. "Lihat, Pak, ini mobil-mobilan kesayangan kami. Bagus kan?" Salah satu dari mereka, Haryanto tidak bisa membedakan yang mana, mengulurkan sebuah mobil mainan tua. Catnya sudah terkelupas di beberapa bagian dan satu rodanya sedikit pincang. Jelas bukan mainan yang layak dijual. "Kami jual murah saja, Pak. 50.000 rupiah. Tambah anak yang satunya dengan wajah serius, seperti seorang pedagang profesional yang sedang menawarkan barang dagangan berharga. Haryanto menatap kedua anak itu, lalu mobil mainan di tangan mereka. Sesuatu dalam dirinya tergerak. Mungkin karena mata mereka yang mengingatkannya pada Bima, atau mungkin karena ketulusan dan keberanian mereka. "Untuk apa kalian menjual mainan kalian?" tanya Haryanto. Suaranya terdengar kaku, tidak terbiasa berbicara dengan anak-anak. Kedua anak itu saling berpandangan, seolah berdiskusi tanpa kata. Akhirnya, yang memegang mobil mainan menjawab, "Untuk beli obat ibu, Pak. Ibu sakit sudah 3 hari tidak bisa bangun. Kami sudah tidak punya uang lagi," tambah yang satunya. "Ayah kami pergi sejak kami bayi. Jadi kami yang harus membantu ibu." Jawaban polos itu menusuk hati Haryanto. Terlintas di benaknya Bima, yang selalu ingin membantu semua orang dengan kebaikan hatinya yang tulus. Tanpa pikir panjang, ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 1 juta rupiah. "Ini ambillah." Kedua anak itu terkesiap, mata mereka membulat tidak percaya. "Tapi Pak, ini terlalu banyak," seru mereka bersamaan. "Tidak apa-apa, kalian gunakan untuk membeli obat ibu kalian." Haryanto berhenti sejenak, menatap mobil mainan itu, "Dan aku akan membeli mobil kalian." Salah satu anak menyerahkan mobil mainan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Mereka tersenyum lebar, menampakkan gigi yang tidak rata. "Siapa nama kalian?"
Tanya Haryanto terkejut dengan dirinya sendiri karena merasa ingin tahu. Saya Galih, Pak, jawab anak yang memegang uang. Dan saya Guntur, tambah saudaranya. Kami tinggal di kampung Melayu, tidak jauh dari sini. Sesuatu dalam diri Haryanto bergerak. Mungkin rasa penasaran, mungkin kekhawatiran, atau mungkin sesuatu yang sudah lama terkubur dalam hatinya. Kepedulian. Boleh aku antar kalian pulang? Tanya Haryanto. Sekali lagi terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Galih dan Guntur kembali bertukar pandang. Kali ini dengan sedikit keraguan. Ibu selalu bilang, jangan ikut orang asing, kata Guntur hati-hati. Haryanto tersenyum tipis, senyum pertama yang muncul di wajahnya setelah sekian lama. Ibu kalian benar, tapi aku ingin memastikan kalian sampai rumah dengan selamat, dan mungkin aku bisa membantu ibu kalian. Setelah beberapa saat penuh pertimbangan, Galih mengangguk. Baiklah, Pak. Tapi rumah kami kecil dan kotor, tidak seperti rumah Bapak, pasti. Tidak masalah, jawab Haryanto sambil mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Pak Darmawan. Tak lama kemudian, limosin hitam mengkilat berhenti di depan taman. Pak Darmawan yang sudah terbiasa dengan sikap dingin majikannya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat Haryanto berjalan menuju mobil, ditemani dua anak kecil berpakaian lusuh. Kita akan mengantar mereka pulang, kata Haryanto singkat, membuka pintu belakang dan mempersilakan Galih dan Guntur masuk. Kedua anak itu naik dengan canggung. Jelas belum pernah berada di dalam mobil semewah ini. Mata mereka membulat melihat interior kulit dan peralatan elektronik yang memenuhi mobil. Wah, Pak, ini seperti mobil di film-film. Seru Galih, tangannya menyentuh jok kulit dengan hati-hati. Bapak ini orang kaya ya? Tanya Guntur polos. Haryanto tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela sementara Pak Darmawan menjalankan mobil sesuai arahan kedua anak itu. Setelah 15 menit melewati jalanan yang semakin sempit dan padat, mereka tiba di sebuah permukiman padat di kampung Melayu. Rumah-rumah kecil berdesakan, beberapa hanya terbuat dari kayu dan seng, berdiri di tepi sungai yang kotor. Itu rumah kami, Pak. Tunjuk Guntur ke arah sebuah rumah kecil dengan dinding setengah bata setengah triplek. Haryanto turun dari mobil, mengabaikan tatapan heran para tetangga yang melihat limosin mewah terparkir di gang sempit mereka. Galih dan Guntur berlari mendahuluinya, membuka pintu rumah mereka dengan semangat. Ibu, kami pulang membawa obat, seru Galih. Haryanto melangkah masuk dengan hati-hati. Rumah itu sangat kecil, hanya terdiri dari satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Di atas sebuah kasur tipis, di sudut ruangan, seorang wanita muda terbaring lemah. Wajahnya pucat dan berkeringat, tapi masih terlihat jejak kecantikan di sana. Galih, Guntur, kenapa kalian cepat sekali? Wanita itu berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kemudian matanya menangkap sosok Haryanto yang berdiri di ambang pintu. Siapa bapak ini? Haryanto terdiam, terpaku menatap kondisi wanita itu. Panas tubuhnya pasti sangat tinggi. Terlihat dari wajahnya yang merah dan napasnya yang pendek-pendek. Ini bukan penyakit biasa yang bisa disembuhkan dengan obat warung. Namaku Haryanto Sutejo, jawabnya akhirnya. Anak-anakmu menjual mobil mainan mereka padaku di taman. Wanita itu tampak terkejut, lalu beralih menatap kedua anaknya dengan pandangan menegur. Kalian menjual mainan dan membawa orang asing ke rumah? Maaf, Bu, kata Guntur menunduk. Tapi ibu sakit dan kami tidak punya uang untuk beli obat. Bapak ini baik, Bu, tambah Galih. Dia memberi kami uang banyak untuk beli obat ibu. Wanita itu berusaha bangun lagi. Wajahnya menunjukkan rasa malu dan panik. Maafkan anak-anak saya, Pak. Mereka tidak bermaksud Anda perlu ke rumah sakit. Potong Haryanto tegas. Kondisi Anda tidak bisa hanya diobati dengan obat warung. Izinkan saya membantu. Tapi Pak, saya tidak bisa. Siapa nama Anda? Tanya Haryanto lagi, mengabaikan penolakan wanita itu. Sekar, jawabnya lemah. Sekar Kinanti. Haryanto mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Dokter Bambang? Ya, ini Haryanto. Saya butuh bantuan medis segera. Siapkan ruang VIP di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Saya akan membawa pasien dalam waktu 30 menit. Sekar berusaha protes, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pak,
Saya tidak punya uang untuk... Jangan khawatir soal biaya, potong Haryanto. Yang penting sekarang adalah kesehatan Anda. Ia berbalik pada Galih dan Guntur yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ambil beberapa pakaian untuk ibu kalian dan untuk kalian sendiri. Kalian akan tinggal di rumahku sementara ibu kalian dirawat. Kedua anak itu bergegas mengumpulkan beberapa helai pakaian ke dalam tas plastik, sementara Haryanto dengan bantuan Pak Darmawan membantu Sekar berjalan ke mobil. Tubuh wanita itu sangat ringan di lengannya. Membuat Haryanto bertanya-tanya, sudah berapa lama ia sakit dan tidak makan dengan baik. Saat limosin mulai bergerak meninggalkan kampung Melayu, Haryanto menatap wajah pucat Sekar yang kini tertidur lemah di pangkuan kedua anaknya. Ada sesuatu yang aneh bergerak dalam dirinya, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan, kepedulian, tanggung jawab, dan mungkin saja secercah harapan. Mobil mainan tua itu kini tergeletak di sampingnya, benda sederhana yang entah bagaimana telah memaksanya keluar dari kekosongan yang sudah 3 tahun ia diami. Haryanto tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasakan dorongan untuk peduli lagi, untuk terhubung dengan kehidupan. Di luar jendela, Jakarta masih sama, bising, padat, dan bergerak cepat. Tapi bagi Haryanto Sutejo, sesuatu telah berubah, dan perubahan itu dimulai dengan sebuah mobil mainan tua dan 2 anak kembar yang menawarkannya di Taman Menteng. Rumah sakit Abdi Waluyo yang mewah bukanlah tempat yang asing bagi Haryanto. 3 tahun lalu, disinilah ia menunggu dengan putus asa, berharap keajaiban untuk Ratna dan Bima, keajaiban yang tidak pernah datang. Kini, ia kembali berjalan di lorong-lorong familiar ini, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Sekar Kinanti segera ditangani oleh tim medis terbaik. Begitu mereka tiba, Dr. Bambang, direktur rumah sakit, yang juga teman lama Haryanto, turun tangan langsung menangani kasus ini. Pneumonia disertai dengan kelelahan dan malnutrisi, jelas Dr. Bambang setelah melakukan pemeriksaan awal. Dia perlu rawat inap setidaknya seminggu, mungkin lebih. Kondisinya cukup serius tapi masih bisa ditangani. Haryanto mengangguk. Lakukan yang terbaik, Bambang. Berikan perawatan VIP. Semua biaya tanggung jawabku. Baik. Tapi, Haryanto, Dr. Bambang menatap temannya dengan pandangan menyelidik. Kenapa kau melakukan ini? Siapa mereka bagimu? Pertanyaan itu membuat Haryanto terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak ia pahami sendiri? Bagaimana ia bisa menjelaskan dorongan tiba-tiba untuk membantu keluarga asing ini? Haryanto berhenti mencari kata-kata yang tepat. Mereka membutuhkan bantuan, itu saja. Dr. Bambang tampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia cukup mengenal Haryanto untuk tidak mendesak lebih jauh. Baiklah, kita akan memindahkannya ke ruang VIP segera setelah pemeriksaan selesai. Di ruang tunggu, Galih dan Guntur duduk dengan gelisah. Mata mereka merah, jelas habis menangis, tapi mereka berusaha tampak tegar. Haryanto menghampiri keduanya, canggung, tidak yakin bagaimana harus berinteraksi dengan anak-anak. Ibu kalian akan baik-baik saja, katanya kaku. Dokter akan merawatnya dengan baik. Ibu akan sembuh? Tanya Galih, suaranya kecil dan penuh harap. Ya, tapi butuh waktu, mungkin seminggu atau lebih. Lalu kami bagaimana, Pak? Tanya Guntur, kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. Kami tidak bisa pulang sendiri, tidak ada siapa-siapa di rumah. Haryanto sudah memikirkan hal ini. Keputusannya mungkin impulsif, bahkan gila bagi orang lain, tapi entah bagaimana terasa benar baginya. Kalian akan tinggal di rumahku sampai ibu kalian sembuh. Kedua anak itu bertukar pandang, antara bingung dan lega. Benarkah, Pak? Tanya Galih. Ya. Haryanto melirik jam tangannya. Kita akan menjenguk ibu kalian sebentar, lalu pergi ke rumahku untuk istirahat. Kalian bisa kembali besok pagi. Setelah dipindahkan ke ruang VIP, Sekar tampak lebih baik, meski masih sangat lemah. Infus dan berbagai selang terhubung ke tubuhnya, membuat Galih dan Guntur menatap dengan cemas. Ibu tidak apa-apa. Sekar tersenyum lemah, berusaha menenangkan anak-anaknya. Ibu akan segera sembuh. Matanya beralih ke Haryanto yang berdiri kaku di sudut ruangan. Terima kasih, Pak Haryanto. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Bapak. Tidak perlu dipikirkan, jawab Haryanto singkat. Sekarang istirahatlah. Galih dan Guntur
akan tinggal di rumahku sampai Anda sembuh. Mata Sekar melebar. Tapi Pak, itu terlalu merepotkan. Tidak merepotkan, potong Haryanto. Rumahku besar dan hanya dihuni oleh para staf. Ada banyak kamar kosong. Sekar ingin protes, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdebat. Ia menatap kedua anaknya dengan tatapan memohon. Kalian harus berjanji untuk bersikap baik dan tidak merepotkan Pak Haryanto. Mengerti? Kami janji, Bu, ujar keduanya bersamaan. Setelah berpamitan, Haryanto membawa Galih dan Guntur keluar dari rumah sakit. Limosin hitam sudah menunggu di depan. Pak Darmawan membukakan pintu, masih dengan ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Kita pulang, kata Haryanto singkat. Selama perjalanan, kedua anak itu diam, terlalu takjub dengan pemandangan Jakarta yang berubah drastis ketika mereka memasuki kawasan Menteng. Salah satu area paling eksklusif di Jakarta. Pohon-pohon rindang berjajar di sepanjang jalan lebar yang bersih. Rumah-rumah mewah berdiri dengan anggun di balik pagar tinggi dan taman yang terawat. Bapak tinggal di sini? Tanya Guntur tidak percaya ketika mobil berbelok memasuki sebuah jalan pribadi yang mengarah ke sebuah mansion bergaya kolonial Belanda yang megah. Iya, jawab Haryanto singkat. Mobil berhenti di depan pintu utama. Beberapa staf berseragam rapi segera muncul, membungkuk hormat pada Haryanto, dan menatap kedua anak itu dengan bingung. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara, jelas Haryanto pada Nyonya Endang, kepala rumah tangga yang telah bekerja padanya selama 20 tahun. Siapkan kamar biru untuk mereka, dan pastikan mereka mendapatkan pakaian baru dan segala yang mereka butuhkan. Baik, Pak, jawab Nyonya Endang. Profesional seperti biasa meski jelas terkejut. Ini adalah pertama kalinya sejak kecelakaan itu Haryanto membawa tamu ke rumah, apalagi anak-anak. Galih dan Guntur melangkah masuk ke mansion dengan takjub. Lantai marmer yang mengkilap, tangga spiral yang mewah, lukisan-lukisan antik di dinding, dan chandelier kristal yang berkilauan, semua tampak seperti istana bagi mereka. Rumah Bapak seperti istana, seru Galih dengan mata berbinar. Haryanto tidak menanggapi. Baginya rumah mewah ini tidak lebih dari kuburan dingin yang menyimpan kenangan-kenangan pahit. Setiap sudut, setiap ruangan mengingatkannya pada Ratna dan Bima. Itulah sebabnya ia lebih sering menginap di apartemen pribadinya di gedung kantornya daripada pulang ke sini. Nyonya Endang akan menunjukkan kamar kalian dan membantu kalian mandi dan berganti pakaian, kata Haryanto. Setelah itu kita akan makan malam. Bapak mau pergi? Tanya Guntur. Entah mengapa terdengar kecewa. Saya ada di ruang kerja. Masih ada beberapa dokumen yang harus saya periksa. Dengan itu, Haryanto berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya di sayap barat mansion. Ia bisa mendengar Nyonya Endang mulai mengajak kedua anak itu naik ke lantai 2. Suaranya jauh lebih lembut dari biasanya. Di ruang kerjanya yang luas, Haryanto duduk di balik meja mahogani antik, menatap tumpukan dokumen di hadapannya tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya kacau. Apa yang telah ia lakukan hari ini sangat tidak seperti dirinya. Membawa pulang 2 anak asing dan ibu mereka yang sakit, menawarkan bantuan tanpa pamrih, ini bukan Haryanto Sutedjo yang dikenal dunia bisnis sebagai si Naga Es. Julukan yang ia dapatkan karena keputusannya yang dingin dan kadang kejam dalam bisnis. Pandangannya beralih ke foto berbingkai perak di sudut mejanya. Satu-satunya foto keluarga yang masih ia simpan. Ratna tersenyum cerah dengan Bima kecil dalam gendongannya, dan Haryanto berdiri di samping mereka, tersenyum tipis. Foto itu diambil di Taman Menteng, 6 tahun lalu ketika Bima baru berusia 4 tahun. Apa yang sedang kulakukan, Ratna? Bisiknya pada foto itu, sesuatu yang sering ia lakukan saat sendiri. Apakah ini benar? Tidak ada jawaban, tentu saja. Hanya keheningan mansion besar yang selalu menemaninya selama 3 tahun terakhir. Ketukan di pintu mengejutkannya. Masuk, katanya kembali ke nada formal. Nyonya Endang membuka pintu dengan hati-hati. Pak, makan malam sudah siap, dan anak-anak sudah mandi dan berganti pakaian. Terima kasih, saya akan segera ke sana. Nyonya Endang tidak langsung pergi. Ia berdiri ragu di ambang pintu. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Ya? Anak-anak itu, siapa mereka sebenarnya? Haryanto menatap kepala rumah tangganya yang loyal. Wanita paruh baya itu telah menyaksikan kehancurannya setelah kecelakaan,
telah melihatnya berubah dari seorang suami dan ayah yang bahagia menjadi pria dingin yang terobsesi dengan pekerjaan. Mereka hanya anak-anak yang membutuhkan bantuan, jawabnya akhirnya. Ibu mereka sakit dan tidak ada yang menjaga mereka. Nyonya Endang mengangguk, tidak berani bertanya lebih jauh. Mereka anak-anak yang baik, Pak, sangat sopan. Ya, mereka memang begitu. Mereka, Nyonya Endang ragu sejenak. Mereka mengingatkan saya pada Bima. Nama itu masih menusuk hati Haryanto seperti pisau. Saya akan segera ke ruang makan, katanya, mengalihkan pembicaraan. Di ruang makan formal yang megah, Galih dan Guntur duduk dengan canggung di kursi yang terlalu besar untuk mereka. Keduanya kini mengenakan pakaian baru, kemeja dan celana pendek yang tampak mahal. Rambut mereka masih basah setelah mandi, dan wajah mereka tampak lebih cerah setelah dibersihkan. Wah, Pak Haryanto, seru Galih ketika melihat Haryanto memasuki ruangan. Lihat, kami pakai baju baru. Nyonya Endang baik sekali, tambah Guntur. Dia memberikan kami banyak baju dan sepatu baru. Haryanto mengangguk, duduk di kepala meja. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ruang makan ini digunakan. Biasanya ia makan di kantornya, atau kadang di ruang kerjanya jika terpaksa pulang. Beberapa pelayan mulai menghidangkan makanan, sup krim asparagus, steak wagyu dengan saus mushroom, dan berbagai hidangan mewah lainnya yang jelas asing bagi kedua anak itu. Ini apa, Pak? Tanya Galih, menunjuk sup di hadapannya. Sup asparagus, jawab Haryanto singkat. Asparagus itu sayuran yang hijau panjang itu ya, Pak? Tanya Guntur. Iya. Haryanto mulai makan, berharap kedua anak itu akan mengikuti dan tidak bertanya lagi. Tapi harapannya sia-sia. Sepanjang makan malam, Galih dan Guntur tidak berhenti bertanya. Tentang makanan, tentang rumah, tentang lukisan-lukisan di dinding, tentang pekerjaan Haryanto. Dan bahkan tentang mengapa ia makan dengan begitu banyak garpu dan pisau. Bapak tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Tanya Galih dengan polos. Pertanyaan itu membuat Haryanto berhenti makan. Ya, jawabnya pendek. Apa tidak kesepian, Pak? Lanjut Guntur. Kesepian, kata yang terlalu sederhana untuk menggambarkan kekosongan yang ia rasakan setiap hari. Saya sibuk dengan pekerjaan, jawabnya mengelak. Pekerjaan Bapak apa? Tanya Galih lagi. Saya pengusaha, saya memiliki banyak perusahaan. Wah, pantas Bapak kaya, seru Guntur dengan kekaguman anak-anak. Ibu kami juga bekerja keras, dia penjahit, tapi akhir-akhir ini sering sakit jadi tidak bisa bekerja banyak. Sesuatu dalam kalimat sederhana itu membuat Haryanto tertegun. Perbedaan hidup mereka begitu kontras. Ia yang memiliki segalanya tapi kehilangan keluarga, dan Sekar yang tidak memiliki apa-apa tapi memiliki dua anak yang jelas sangat menyayanginya. Besok pagi kita akan menjenguk ibu kalian, kata Haryanto, mengalihkan pembicaraan. Setelah itu kalian akan mulai belajar. Belajar? Tanya keduanya bersamaan. Ya, saya sudah menelepon guru privat terbaik untuk mengajar kalian selama tinggal di sini. Kalian tidak boleh ketinggalan pelajaran. Tapi Pak, kami biasanya sekolah di SD Negeri Kampung Melayu, kata Galih. Saya sudah menghubungi kepala sekolah kalian dan menjelaskan situasinya. Kalian akan belajar di sini sampai ibu kalian sembuh. Kedua anak itu tampak terkejut dengan perhatian detail Haryanto. Terima kasih, Pak, kata mereka bersamaan. Setelah makan malam, Nyonya Endang membawa kedua anak itu ke kamar mereka. Haryanto kembali ke ruang kerjanya, berniat menyelesaikan beberapa dokumen penting. Namun, pikirannya terus melayang. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan mobil mainan tua yang ia beli dari Galih dan Guntur pagi tadi. Ia memutar-mutar mobil itu di tangannya, merasakan tekstur catnya yang terkelupas dan rodanya yang pincang. Sebuah mainan sederhana yang entah bagaimana telah memicu serangkaian kejadian yang mengubah rutinitasnya hari ini. Pandangannya beralih ke pintu di sudut ruang kerjanya. Pintu yang selalu terkunci selama 3 tahun terakhir. Pintu menuju kamar Bima. Kamar yang ia jaga persis seperti saat terakhir putranya tidur di sana, dengan semua mainan dan buku-bukunya yang masih tersusun rapi. Dengan tangan sedikit gemetar, Haryanto meletakkan mobil mainan itu di mejanya, tepat di samping foto keluarganya. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, sesuatu telah berubah di ruang pribadinya. Sebuah objek baru telah masuk ke dalam dunianya yang tertutup. Di lantai atas, tawa Galih dan Guntur samar-samar terdengar. Suara yang sudah sangat lama tidak terdengar di mansion ini.
Suara yang, meski ia tidak mau mengakuinya, membuat rumah besar dan dingin ini terasa sedikit lebih hidup. Haryanto menutup matanya, merasakan sakit yang familiar di dadanya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di antara rasa sakit itu ada secercah perasaan lain, sesuatu yang mungkin, kalau ia berani mengakuinya, bisa disebut sebagai harapan. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit, Haryanto sudah bangun dan duduk di beranda belakang mansion dengan secangkir kopi hitam di tangan. Kebiasaan yang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Keheningan pagi selalu menjadi momen pribadinya untuk berpikir, merencanakan, dan kadang, meski ia tidak mau mengakuinya, meratapi masa lalu. Namun pagi ini berbeda. Suara langkah-langkah kecil yang tergesa-gesa memecah keheningan yang biasa menyelimuti mansion. Pak Haryanto, Pak Haryanto. Galih dan Guntur berlari ke arahnya, masih mengenakan piyama biru muda yang disiapkan Nyonya Endang semalam. Wajah mereka cerah dan penuh semangat, kontras tajam dengan ekspresi datar Haryanto. "Kalian sudah bangun," kata Haryanto, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. "Kami selalu bangun pagi, Pak," jawab Galih. "Di rumah kami harus bantu ibu sebelum berangkat sekolah. Biasanya kami menyapu, mencuci piring, atau belanja ke warung," tambah Guntur. "Tapi di sini, kami tidak tahu harus melakukan apa." Ia menatap sekeliling taman belakang yang luas dan rapi. "Rumah Bapak sudah bersih semua." Haryanto menatap kedua anak itu. Usia mereka baru sekitar 10 tahun. Tapi sudah terbiasa dengan tanggung jawab yang seharusnya tidak dibebankan pada anak-anak seusia mereka. Entah bagaimana, fakta ini membuat dadanya terasa sesak. "Kalian tidak perlu melakukan apa-apa di sini," kata Haryanto. "Para staf akan mengurus semuanya." "Tapi kami ingin membantu," protes Galih. "Ibu selalu bilang kita harus selalu berusaha membalas kebaikan orang lain." Haryanto terdiam, tersentuh oleh prinsip sederhana, namun begitu bermakna yang ditanamkan Sekar pada anak-anaknya. "Kalau begitu, kalian bisa membantuku menghabiskan sarapan. Nyonya Endang selalu menyiapkan terlalu banyak makanan untukku." Kedua anak itu tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, sudut bibir Haryanto sedikit terangkat. Bukan senyum penuh, hanya sebuah gerakan kecil, tapi cukup untuk Nyonya Endang yang diam-diam mengamati dari pintu dapur tercekat napasnya. Sarapan pagi itu menjadi pengalaman baru bagi Haryanto. Biasanya ia hanya akan minum kopi dan mungkin sepotong roti sambil membaca laporan keuangan atau berita bisnis terbaru. Kali ini, meja sarapan penuh dengan berbagai hidangan, nasi goreng, telur mata sapi, ayam goreng, dan berbagai buah-buahan segar. Galih dan Guntur makan dengan lahap, sesekali bertanya tentang buah-buahan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. "Ini apa, Pak?" tanya Guntur, menunjuk sepotong buah berwarna merah muda. "Itu buah naga," jawab Haryanto. "Wah, namanya seram," komentar Galih. "Tapi rasanya enak tidak, Pak?" "Coba saja." Melihat reaksi kedua anak itu ketika mencicipi buah naga untuk pertama kalinya, mata mereka membulat, diikuti senyum lebar dan seruan kagum, membuat sesuatu bergerak dalam diri Haryanto. Momen sederhana ini mengingatkannya pada Bima, dan bagaimana ia selalu melewatkan momen-momen kecil dalam kehidupan putranya karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. "Hari ini kita akan menjenguk ibu kalian, lalu berbelanja beberapa keperluan untuk kalian," kata Haryanto setelah mereka selesai sarapan. "Belanja apa, Pak?" tanya Galih. "Buku dan alat tulis untuk belajar, baju dan sepatu tambahan, mungkin juga beberapa mainan." "Mainan?" Mata kedua anak itu berbinar. "Tapi Pak, kami sudah punya baju baru yang Nyonya Endang berikan. Itu sudah lebih dari cukup. Kalian akan tinggal di sini setidaknya selama ibu kalian dirawat," kata Haryanto. "Kalian butuh lebih dari sekadar beberapa potong pakaian." Ia tidak mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia ingin membelikan mereka mainan adalah karena melihat bagaimana mereka rela menjual satu-satunya mainan berharga mereka untuk membeli obat ibunya. Pemikiran itu membuat dadanya terasa sesak lagi. Setelah bersiap-siap, mereka berangkat ke rumah sakit dengan limosin hitam yang sama. Pak Darmawan, yang biasanya selalu diam dan formal, kini sesekali tersenyum ketika mendengar celotehan Galih dan Guntur dari kursi belakang. Di rumah sakit, kondisi Sekar sudah lebih baik meski masih lemah. Wajahnya tidak sepucat kemarin, dan ia bisa duduk sebentar untuk memeluk anak-anaknya.
"Bagaimana keadaan Anda?" tanya Haryanto formal. "Lebih baik, Pak. Dokter bilang saya merespon baik terhadap pengobatan." Sekar menatap kedua anaknya dengan seksama. "Kalian baik-baik saja? Tidak merepotkan, Pak Haryanto?" "Tidak, Bu," jawab Galih. "Rumah Pak Haryanto besar sekali. Ada banyak kamar dan taman yang luas." "Kami diberi kamar yang sangat bagus," tambah Guntur. "Ada tempat tidur besar dan TV layar datar, seperti di hotel." Sekar tersenyum lemah, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Ia menatap Haryanto. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Pak. Dan saya tidak tahu bagaimana akan membayar semua ini." "Jangan pikirkan itu," potong Haryanto. "Fokus saja pada kesembuhan Anda." "Tapi Pak, ini terlalu banyak. Perawatan VIP. Anak-anak saya tinggal di rumah Bapak. Saya tidak bisa menerima begitu saja, tanpa tahu bagaimana membalasnya." Haryanto menatap wanita di hadapannya. Meski sakit dan lemah, ada ketegaran dan harga diri yang terpancar dari matanya. Ia bukan tipe orang yang ingin menerima belas kasihan. "Anggap saja ini sebagai investasi," kata Haryanto akhirnya. "Anak-anak Anda memiliki potensi. Dengan pendidikan dan kesempatan yang tepat, mereka bisa menjadi orang sukses di masa depan. Itu cukup sebagai balasannya." Jawaban itu tampaknya menenangkan Sekar, meski Haryanto sendiri terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Benarkah itu alasannya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang mendorongnya untuk membantu keluarga ini? Setelah cukup lama berbincang, mereka berpamitan. Sekar meminta waktu sebentar untuk berbicara berdua saja dengan anak-anaknya, sementara Haryanto menunggu di luar. "Ibu minta kalian bersikap sangat baik pada Pak Haryanto," kata Sekar setelah Haryanto keluar. "Dia orang baik yang telah sangat membantu kita. Tapi ibu merasa ada kesedihan yang dalam di matanya." "Iya, Bu," angguk Guntur. Pak Haryanto jarang tersenyum. Dia selalu terlihat sedih atau marah. "Apa mungkin dia kesepian, Bu?" tanya Galih. "Rumahnya besar sekali tapi dia tinggal sendiri." Sekar mengelus kepala kedua anaknya dengan sayang. "Mungkin saja. Terkadang orang yang memiliki segalanya secara material justru sangat miskin secara emosional. Kalian bisa menjadi teman untuknya selama ibu dirawat di sini." "Baik, Bu," janji keduanya bersamaan. Di luar kamar, Haryanto berdiri dengan pikiran menerawang. Ia sedang menatap ke arah lorong yang mengarah ke ICU, tempat di mana ia menghabiskan 3 hari penuh menunggu dengan putus asa 3 tahun lalu. Kenangan itu masih terasa segar, seolah baru terjadi kemarin. Hari yang cerah Ratna dan Bima dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke orang tua Ratna di Bogor. Mobil yang melaju terlalu cepat dari arah berlawanan. Tabrakan. Telepon dari polisi, dunianya yang runtuh dalam sekejap. "Pak Haryanto?" Suara kecil Galih menariknya kembali ke masa kini. Kedua anak itu kini berdiri di hadapannya, menatapnya dengan mata besar mereka yang penuh kepolosan. "Sudah selesai?" tanya Haryanto, berusaha menyembunyikan gejolak emosinya. "Sudah, Pak. Ibu titip salam dan terima kasih sekali lagi," jawab Guntur. Mereka berjalan keluar dari rumah sakit dalam diam. Namun ketika hampir mencapai pintu keluar, Galih tiba-tiba menarik tangan Haryanto. "Pak, lihat, ada toko mainan." Ia menunjuk ke arah sebuah toko kecil di lobi rumah sakit yang menjual berbagai mainan dan boneka. "Nanti kita akan ke mall untuk membeli mainan yang lebih bagus," kata Haryanto. "Tapi Pak, di sini ada mobil-mobilan seperti yang kami jual kemarin," kata Guntur. Matanya tertuju pada sebuah mobil mainan sederhana di etalase toko. Haryanto menatap mainan itu, lalu ke arah kedua anak kembar yang menatapnya dengan penuh harap. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk dan berjalan ke arah toko tersebut. 15 menit kemudian, mereka keluar dari rumah sakit dengan Galih dan Guntur masing-masing, membawa mobil mainan baru. Bukan mainan mewah, hanya mobil plastik sederhana dengan stiker warna-warni, tapi senyum di wajah mereka seolah mereka baru saja menerima harta karun. "Terima kasih, Pak Haryanto," seru keduanya bersamaan. "Sama-sama," jawab Haryanto singkat, tapi ada sesuatu yang hangat bergerak dalam dadanya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Grand Indonesia, salah satu mall terbesar dan termewah di Jakarta. Kedatangan Haryanto Sutejo, pengusaha terkaya di Indonesia, selalu menarik perhatian. Apalagi kali ini ia datang dengan 2 anak kecil berpakaian sederhana, pemandangan yang sangat tidak biasa. "Selamat datang, Pak Haryanto,"
sambut manajer mal yang segera menghampiri begitu melihat kedatangannya. "Ada yang bisa kami bantu?" "Saya ingin berbelanja untuk anak-anak ini," jawab Haryanto singkat. "Pakaian, sepatu, buku, dan mainan." "Tentu, Pak. Saya akan mengarahkan Bapak ke toko-toko terbaik." Hari itu Galih dan Guntur mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka dibawa ke toko-toko mewah, dibelikan pakaian berkualitas tinggi, sepatu-sepatu mahal, ransel, buku-buku, dan tentu saja mainan. Banyak mainan. Di toko mainan eksklusif, mata kedua anak itu berbinar melihat begitu banyak pilihan. Ada mobil remote control, robot, pesawat, dan berbagai jenis mainan canggih yang bahkan tidak pernah mereka lihat sebelumnya. "Pilih yang kalian suka," kata Haryanto. Kedua anak itu saling pandang ragu. "Apa saja, Pak?" tanya Guntur tidak percaya. "Ya, tapi jangan berlebihan. Masing-masing 3 mainan." Meski diberi batasan, bagi Galih dan Guntur diizinkan memilih 3 mainan mewah. Sudah seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka berkeliling toko dengan antusias. Sesekali berdiskusi dengan serius sebelum akhirnya memutuskan pilihan mereka. Sementara kedua anak itu sibuk memilih, Haryanto berdiri di sudut toko, mengamati. Ada sesuatu yang familiar dalam cara Galih dan Guntur berinteraksi, cara mereka berbisik dan tertawa bersama, cara mereka kadang bertengkar kecil, lalu berbaikan dalam hitungan detik. Itu mengingatkannya pada Bima dan sepupunya yang sering bermain bersama dulu. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari kedua anak ini. Meski mereka jelas tidak terbiasa dengan kemewahan dan dibesarkan dalam kesederhanaan, tidak ada keserakahan atau sikap manja dalam perilaku mereka. Mereka berhati-hati memilih, mendiskusikan dengan serius, dan bahkan mempertimbangkan harga meski Haryanto tidak memberi batasan anggaran. "Pak, boleh kami ambil yang ini saja?" tanya Galih akhirnya. Ia dan Guntur hanya memilih masing-masing 2 mainan, bukan 3 seperti yang diizinkan Haryanto. "Kenapa tidak 3 seperti yang saya bilang?" tanya Haryanto. "Kami takut terlalu mahal, Pak," jawab Guntur jujur. "Mainan di sini harganya sangat mahal." Haryanto menatap kedua anak itu. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya. Di usia yang masih sangat muda, mereka sudah memiliki kesadaran dan kepedulian yang jarang ditemui pada anak-anak zaman sekarang. Apalagi anak-anak dari keluarga kaya. "Ambil 3 seperti yang saya katakan," kata Haryanto. "Anggap saja ini hadiah untuk kebaikan dan kejujuran kalian." Setelah berbelanja, mereka makan siang di restoran mewah di mal tersebut. Lagi-lagi, Galih dan Guntur membuat Haryanto terkesan dengan tata krama mereka. Meski jelas tidak terbiasa dengan restoran semewah ini, mereka makan dengan sopan, tidak berisik, dan mengucapkan terima kasih pada setiap pelayan yang melayani mereka. "Ibu selalu mengajari kami untuk bersikap sopan dimanapun kami berada," jelas Galih ketika Haryanto mengomentari perilaku mereka. "Ibu bilang, sikap sopan tidak perlu modal, tapi bisa membawa kita kemana-mana," tambah Guntur. Kata-kata sederhana namun bijak itu membuat Haryanto tertegun. Sekar Kinanti, seorang janda miskin yang berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya, ternyata telah mengajarkan nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada yang bisa diberikan oleh banyak orang tua kaya pada anak-anak mereka. Dalam perjalanan pulang, Galih dan Guntur tertidur di kursi belakang limosin, kelelahan setelah hari yang penuh petualangan. Haryanto menatap wajah polos mereka yang tertidur, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, dorongan untuk melindungi, untuk peduli. Ketika tiba di mansion, para staf segera membantu membawa semua belanjaan ke kamar anak-anak. Haryanto sendiri yang menggendong Guntur yang masih tertidur, sementara Pak Darmawan menggendong Galih. Nyonya Endang yang menyambut mereka di pintu hampir menangis melihat pemandangan itu. Haryanto Sutejo, yang selama 3 tahun terakhir nyaris tidak pernah menyentuh atau berbicara dengan siapapun secara personal, kini dengan lembut menggendong seorang anak kecil. "Tolong jaga mereka," kata Haryanto pada Nyonya Endang setelah membaringkan Guntur di tempat tidur. "Saya harus kembali ke kantor untuk rapat." "Baik, Pak," jawab Nyonya Endang. "Tapi, maaf kalau saya lancang, sudah lama saya tidak melihat Bapak seperti ini." "Seperti apa?" "Hidup," jawab Nyonya Endang sederhana. "Sudah lama saya tidak melihat kehidupan di mata Bapak." Haryanto tidak menjawab, tapi kata-kata itu mengikutinya ketika ia melangkah keluar dari kamar, menuruni tangga,
dan memasuki limosin yang akan membawanya ke kantor. Hidup. Apakah benar ia sudah mulai hidup lagi? Atau ini hanya momen sementara? Sebuah gangguan kecil dalam kekosongan yang telah menjadi bagian dari dirinya selama 3 tahun terakhir. Ia tidak tahu. Yang ia tahu, ketika ia melirik kursi belakang yang kini kosong, ia bisa merasakan kehadiran Galih dan Guntur di sana. Dan entah bagaimana, mansion besar yang selama ini terasa seperti kuburan, kini mulai terasa seperti rumah lagi. Seminggu berlalu dengan cepat. Kondisi Sekar semakin membaik, meski dokter masih menyarankan perawatan lanjutan untuk memastikan penyakitnya tidak kambuh. Sementara itu, Galih dan Guntur sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan di mansion Haryanto. Setiap pagi, mereka belajar dengan guru privat yang didatangkan khusus oleh Haryanto. Sore hari dihabiskan dengan bermain di taman belakang yang luas atau berenang di kolam renang yang sebelumnya jarang digunakan. Malam hari, mereka akan makan malam bersama Haryanto ketika ia pulang cukup awal dari kantor dan kemudian menonton film atau membaca buku sebelum tidur. Perubahan juga terjadi pada Haryanto. Meski masih kaku dan sering kali diam, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Kadang, ia bahkan pulang lebih awal dari kantor hanya untuk mendengarkan cerita Galih dan Guntur tentang apa yang mereka pelajari hari itu. Beberapa kali, Nyonya Endang memergokinya tersenyum tipis mendengar lelucon atau pertanyaan polos kedua anak itu. Pagi itu, seperti biasa, Haryanto duduk di beranda belakang dengan secangkir kopi hitam. Namun, alih-alih merencanakan strategi bisnis atau membaca laporan keuangan seperti dulu, ia hanya duduk diam, menikmati hembusan angin pagi dan kicauan burung-burung di taman. Pemandangan yang tidak pernah ia perhatikan selama bertahun-tahun. Pak Haryanto, suara familiar Galih dan Guntur, memecah keheningan. Keduanya berlari kecil ke arahnya, masih mengenakan piyama tidur mereka. Pagi, sapa Haryanto, mengangguk kecil. Pak, hari ini kan hari Minggu. Guru privat kami tidak datang, kata Galih. Ya, saya tahu. Jadi, boleh kami ajak Bapak main? Tanya Guntur penuh harap. Haryanto terdiam. Main? Sudah berapa lama ia tidak bermain? Bahkan sebelum kecelakaan itu, ia jarang punya waktu untuk bermain dengan Bima. Selalu ada rapat penting, kontrak yang harus ditandatangani, atau perjalanan bisnis yang tidak bisa ditunda. Main apa? Tanyanya akhirnya. Bersepeda, seru keduanya bersemangat. Kami lihat ada banyak sepeda di garasi belakang. Haryanto menatap koleksi sepedanya yang sudah lama tidak tersentuh. Dulu setiap akhir pekan ia, Ratna dan Bima akan bersepeda mengelilingi kompleks perumahan mereka atau kadang pergi ke Taman Menteng. Itu sebelum karirnya melambung dan waktu keluarga mulai terkikis oleh kesibukan. Baiklah, kata Haryanto mengejutkan dirinya sendiri. Bersiaplah, kita akan bersepeda setelah sarapan. Mata kedua anak itu berbinar. Mereka segera berlari kembali ke dalam rumah, berseru pada Nyonya Endang tentang rencana mereka. Haryanto tetap duduk di tempatnya, bertanya-tanya apa yang baru saja ia setujui. 1 jam kemudian, pemandangan yang tidak biasa terlihat di jalan-jalan kompleks elit Menteng. Haryanto Sutejo, pengusaha terkaya di Indonesia yang dikenal dengan keseriusan dan kekakuannya, bersepeda bersama 2 anak kecil yang tertawa dan berseru riang. Beberapa tetangga bahkan berhenti untuk memastikan bahwa yang mereka lihat benar-benar Haryanto. Pak, lihat, ada kelinci. Galih menunjuk ke arah semak-semak di pinggir jalan. Sebuah kelinci liar melompat-lompat di antara rumput. Iya, sering ada kelinci di sekitar sini, jawab Haryanto. Dulu, ia berhenti sejenak, tenggorokannya terasa tercekat. Dulu Bima suka memberi mereka wortel. Ini adalah pertama kalinya Haryanto menyebut nama putranya di depan Galih dan Guntur. Kedua anak itu menatapnya penuh tanya. Bima itu siapa, Pak? Tanya Guntur hati-hati. Haryanto terdiam cukup lama. Akhirnya, dengan suara yang hampir berbisik, ia menjawab, anak saya. Wah, Bapak punya anak? Di mana dia sekarang, Pak? Apa dia sedang sekolah di luar negeri? Tanya Galih polos. Haryanto menelan ludah dengan susah payah. Tidak. Dia sudah tidak ada. Kedua anak itu langsung terdiam. Meski usia mereka masih muda, mereka cukup mengerti arti kata-kata Haryanto. Maaf, Pak, kata Guntur pelan. Kami tidak bermaksud membuat Bapak sedih.
Tidak apa-apa, jawab Haryanto. Ayo, kita lanjut bersepeda. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama karena Galih dan Guntur, dengan kepekaan anak-anak, segera mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih ceria. Mereka berbicara tentang burung-burung yang terbang di atas mereka, tentang rumah-rumah mewah di sepanjang jalan, dan tentang rencana mereka untuk menjenguk ibu mereka sore nanti. Ketika mereka kembali ke mansion, Haryanto merasa lelah tapi anehnya juga segar. Sudah lama ia tidak berolahraga seperti ini, apalagi di udara terbuka. Rasanya seperti beban yang selama ini menindih dadanya sedikit terangkat. Terima kasih, Pak, kata Galih ketika mereka menyimpan sepeda kembali ke garasi. Hari ini sangat menyenangkan. Ya, terima kasih, Pak, ulang Guntur. Kami belum pernah bersepeda di jalanan sebagus ini, Haryanto mengangguk. Sama-sama, sekarang kalian mandi dan bersiap-siap. Kita akan menjenguk ibu kalian setelah makan siang. Setelah kedua anak itu masuk ke dalam rumah, Haryanto tetap berdiri di garasi, menatap sepeda-sepeda yang baru saja mereka gunakan. Sepedanya sepeda Ratna, dan sepeda kecil Bima yang sudah tidak tersentuh selama 3 tahun. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia menggunakan sepedanya lagi. Dan entah bagaimana, itu terasa seperti langkah besar. Sore itu, mereka menjenguk Sekar di rumah sakit. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Ia bahkan bisa duduk dan berjalan-jalan sebentar di kamar. Dokter bilang saya bisa pulang minggu depan, kata Sekar dengan wajah berseri-seri. Tapi saya masih harus kontrol rutin dan tidak boleh bekerja terlalu berat dulu. Itu kabar baik, kata Haryanto. Tapi jangan terburu-buru, kesehatan Anda yang utama. Sekar menatap Haryanto dengan pandangan penuh arti. Pak Haryanto, saya sudah merepotkan Bapak terlalu lama. Begitu saya keluar dari rumah sakit, saya dan anak-anak akan segera mencari tempat tinggal baru. Apa maksud Anda? Tanya Haryanto, alisnya terangkat. Rumah kontrakan kami sudah saya tinggalkan, Pak. Saya tidak mampu membayar sewa selama sakit, tapi saya punya sedikit tabungan. Cukup untuk menyewa kamar sederhana sampai saya bisa bekerja lagi. Galih dan Guntur saling berpandangan dengan cemas. Mereka jelas tidak ingin kembali ke kehidupan sulit mereka sebelumnya. Tidak perlu terburu-buru, kata Haryanto. Kalian bisa tetap tinggal di mansion sampai Anda benar-benar pulih dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi Pak, itu terlalu banyak. Saya tidak bisa terus-menerus menerima bantuan Bapak tanpa bisa membalasnya. Anggap saja itu sebagai balas budi untuk anak-anak Anda, kata Haryanto. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Mereka membuat rumah saya terasa hidup lagi. Sekar tertegun mendengar pengakuan itu. Ada sesuatu dalam cara Haryanto mengatakannya yang membuat hatinya tersentuh. Terima kasih, Pak, katanya akhirnya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak perlu berkata apa-apa, jawab Haryanto. Sekarang istirahatlah. Besok saya akan datang lagi untuk berbicara dengan dokter tentang perawatan lanjutan Anda. Dalam perjalanan pulang, Galih dan Guntur lebih diam dari biasanya. Mereka duduk di kursi belakang limosin, sesekali berbisik satu sama lain. Haryanto yang biasanya tidak peduli, kini memperhatikan perubahan sikap mereka. Ada apa? Tanyanya akhirnya. Kedua anak itu saling pandang seolah mendiskusikan siapa yang harus berbicara. Akhirnya, Guntur yang mengambil inisiatif. Pak, apa benar kami membuat rumah Bapak terasa hidup lagi? Tanyanya pelan. Pertanyaan langsung itu membuat Haryanto terdiam. Ia tidak terbiasa berbicara tentang perasaannya, apalagi dengan anak-anak. Tapi ada sesuatu dalam tatapan polos kedua anak ini yang membuatnya tidak bisa menghindar. Ya, jawabnya singkat. Kenapa rumah Bapak terasa tidak hidup sebelumnya? Tanya Galih. Haryanto menarik napas dalam-dalam. Karena sejak kecelakaan yang merenggut istri dan anak saya, rumah itu hanya terasa seperti bangunan kosong, bukan rumah. Istri Bapak juga sudah meninggal? Tanya Guntur, matanya membulat. Ya, 3 tahun lalu. Pasti Bapak sangat sedih, kata Galih, suaranya penuh simpati. Ya, jawab Haryanto singkat. Ia tidak sanggup mengatakan lebih banyak. Ibu bilang, ketika seseorang yang kita sayangi tidak ada lagi, mereka tidak benar-benar pergi, kata Guntur tiba-tiba. Mereka tetap hidup dalam kenangan dan hati kita. Kata-kata sederhana itu menusuk Haryanto tepat di jantungnya.
Betapa ironisnya, seorang anak kecil yang dibesarkan dalam kesulitan justru memiliki kebijaksanaan yang selama ini tidak bisa ia temukan. Sesampainya di mansion, Pak Darmawan membukakan pintu mobil. Galih dan Guntur turun lebih dulu, berlari kecil memasuki rumah. Haryanto mengikuti dengan langkah lebih lambat, pikirannya masih dipenuhi kata-kata Guntur. Ketika memasuki ruang tengah, ia mendapati kedua anak itu berdiri di depan sebuah pintu yang selama ini selalu terkunci, pintu menuju kamar Bima. "Kamar siapa ini, Pak?" tanya Galih penasaran. "Kami sudah berkeliling rumah tapi pintu ini selalu terkunci." Haryanto membeku. Selama 3 tahun tidak ada yang berani mendekati pintu itu. Bahkan para staf selalu menghindarinya. Tahu betapa sensitifnya topik ini bagi majikan mereka. "Itu," Haryanto menelan ludah, "itu kamar Bima." "Oh," kata keduanya bersamaan, mundur selangkah dengan penuh respek. "Maaf, Pak. Kami tidak bermaksud lancang," kata Guntur cepat-cepat. Haryanto menatap pintu itu. Pintu yang menyimpan begitu banyak kenangan, begitu banyak mimpi yang tak pernah terwujud. Pintu yang selama 3 tahun menjadi simbol rasa sakitnya. Apa kalian ingin melihatnya?" tanya Haryanto, suaranya hampir berbisik. Kedua anak itu terkejut dengan tawaran itu. "Bolehkah, Pak?" tanya Galih hati-hati. Dengan tangan sedikit gemetar, Haryanto mengeluarkan kunci dari sakunya, kunci yang selalu ia bawa kemana-mana, sebagai pengingat akan apa yang telah hilang dari hidupnya. Ia membuka pintu itu perlahan, seperti membuka kotak Pandora yang telah lama tersegel. Kamar itu persis seperti 3 tahun lalu. Tempat tidur dengan spray bergambar dinosaurus, meja belajar dengan buku-buku tersusun rapi, rak mainan dengan berbagai mobil-mobilan, robot, dan action figure. Dinding yang dihiasi poster-poster pahlawan super dan peta dunia. Semua tertata dengan rapi, tanpa debu berkat perawatan rutin Nyonya Endang, yang selalu membersihkan kamar itu diam-diam ketika Haryanto tidak ada. "Ini kamar yang sangat keren," kata Guntur dengan suara pelan, menyadari kesakralan momen ini. "Bima suka dinosaurus juga seperti saya," tambah Galih, menunjuk ke arah spray dan beberapa mainan dinosaurus di rak. Haryanto mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Berdiri di kamar ini setelah sekian lama membuat dadanya terasa sesak, tapi anehnya, rasa sakit itu tidak setajam yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang lain, sebuah perasaan hangat, seolah Bima sedang tersenyum padanya dari suatu tempat. "Berapa usia Bima saat..." Guntur tidak melanjutkan pertanyaannya, tapi Haryanto mengerti. 7 tahun, jawabnya. "Dia seharusnya berusia 10 tahun sekarang seperti kalian." Kedua anak itu mengangguk, seolah memahami signifikansi dari fakta itu. Haryanto menatap wajah mereka, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Bima dalam diri mereka. Mereka adalah Galih dan Guntur, anak-anak dengan identitas dan cerita mereka sendiri, yang entah bagaimana telah membawa kehidupan kembali ke rumahnya yang mati. "Apa kalian suka membaca?" tanya Haryanto tiba-tiba, menunjuk ke rak buku Bima yang penuh dengan buku cerita anak dan buku pengetahuan. "Suka," jawab keduanya bersemangat. "Kalian bisa membaca buku-buku ini jika mau," kata Haryanto. Bima pasti senang bukunya dibaca oleh anak-anak seusianya." "Benarkah, Pak? Terima kasih," seru Galih. Ia dan Guntur segera menghampiri rak buku, melihat-lihat koleksi Bima dengan penuh minat. Haryanto melangkah mundur, bersandar pada kusen pintu. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Membuka pintu kamar Bima terasa seperti membuka pintu lain dalam hatinya. Pintu yang selama ini ia jaga agar tetap tertutup rapat. Sementara Galih dan Guntur asik melihat-lihat buku dan mainan Bima, Haryanto merasakan ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dr. Bambang. "Hasil tes terakhir Sekar Kinanti sudah keluar. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Bisa datang ke rumah sakit besok pagi." Pesan itu membuat dahi Haryanto berkerut. Ada apa dengan Sekar? Apakah kondisinya lebih serius dari yang mereka kira? Kekhawatiran tiba-tiba memenuhi benaknya. Kekhawatiran yang sudah lama tidak ia rasakan untuk orang lain. "Pak Haryanto, lihat!" seru Guntur, menarik perhatiannya kembali. "Ada foto Bapak dan Bima bermain bola." Haryanto berbalik melihat Guntur memegang sebuah foto berbingkai yang diambil dari meja samping tempat tidur. Foto dirinya dan Bima di taman bermain bola bersama. Ia bahkan tidak ingat kapan foto itu diambil.
Mungkin oleh Ratna, pada salah satu hari Minggu yang jarang itu, ketika ia benar-benar meluangkan waktu untuk keluarganya. "Ya," katanya pelan, "itu kami." "Bapak terlihat sangat bahagia di foto ini," komentar Galih dengan polos. Bahagia, kata yang sudah lama tidak diasosiasikan dengan Haryanto Soetedjo. Apakah ia pernah benar-benar bahagia? Ya, dulu dengan Ratna dan Bima. Sebelum ambisi dan kesibukan mulai menggerogoti waktu keluarganya. Sebelum takdir merenggut kesempatan keduanya untuk memperbaiki segalanya. "Ya," bisiknya, "saya memang bahagia." Malam itu, setelah Galih dan Guntur tidur, Haryanto kembali ke kamar Bima. Ia duduk di tepi tempat tidur kecil itu, menatap foto-foto yang terpajang di dinding. Foto-foto keluarga kecilnya yang bahagia. Foto-foto momen-momen yang dulu sering ia lewatkan karena kesibukan dan kini akan memberikan apa saja untuk bisa mengalaminya lagi. "Maafkan ayah, Bima," bisiknya dalam keheningan. "Ayah baru menyadari betapa berharganya waktu kita bersama setelah kau pergi." Air mata yang sudah lama tidak ia teteskan kini mengalir di pipinya. Tapi kali ini, di antara kesedihan itu, ada secercah perasaan lain. Perasaan yang hampir mirip dengan damai. Ia melirik ke arah pintu yang kini terbuka. Selama 3 tahun, pintu itu terkunci rapat, seperti hatinya. Kini, berkat 2 anak kecil yang tidak disangka-sangka masuk ke dalam hidupnya, pintu itu terbuka. Mungkin, pikirnya, ini saatnya untuk mulai membuka pintu-pintu lain dalam hidupnya yang selama ini tertutup rapat. Keesokan paginya, Haryanto bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di beranda belakang, memandangi taman yang mulai berubah warna seiring matahari terbit. Pesan dari Dr. Bambang semalam masih mengusik pikirannya. Ada sesuatu dalam nada pesan itu yang membuatnya khawatir. "Pagi, Pak Haryanto." Suara Nyonya Endang memecah lamunannya. Kepala rumah tangga itu berdiri di ambang pintu dengan secangkir kopi hitam di tangan. Rutinitas pagi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. "Pagi," jawab Haryanto, menerima cangkir itu. "Anak-anak masih tidur," kata Nyonya Endang. "Semalam mereka membaca buku sampai larut." Ia berhenti sejenak, ragu-ragu. "Saya lihat pintu kamar Bima sudah terbuka." Haryanto mengangguk pelan. "Ya, saya membukanya kemarin." "Itu langkah yang baik, Pak," kata Nyonya Endang dengan suara lembut. "Sangat baik." Ada keheningan sejenak sebelum Nyonya Endang melanjutkan. "Pak, boleh saya berbicara secara pribadi?" "Silakan." "Saya sudah bekerja untuk keluarga Bapak selama 20 tahun. Saya melihat Bapak menikah dengan Ibu Ratna. Saya melihat Bima lahir dan tumbuh, dan saya juga melihat Bapak hancur setelah kecelakaan itu." Suaranya sedikit bergetar. "Selama 3 tahun ini, rasanya seperti hanya tubuh Bapak yang ada di rumah ini. Sementara jiwa Bapak entah di mana." Haryanto tidak menjawab, tapi ia tidak memotong atau menunjukkan ketidaksetujuan. Sesuatu yang dulu pasti akan ia lakukan. "Tapi sejak anak-anak itu datang, saya melihat perubahan, perlahan tapi nyata. Bapak mulai tersenyum lagi, mulai berbicara lebih banyak, bahkan mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah." Nyonya Endang berhenti sejenak. "Saya hanya ingin mengatakan, apapun yang terjadi selanjutnya, saya harap Bapak tidak menutup hati lagi. Mereka membawa kehidupan kembali ke rumah ini, Pak, dan ke dalam diri Bapak." Kata-kata itu menggema dalam benak Haryanto. Ia tahu Nyonya Endang benar. Dalam waktu singkat, Galih dan Guntur telah membawa perubahan yang tidak pernah ia duga. Mereka membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, membiarkan cahaya masuk ke dalam kegelapan yang telah lama ia huni. "Terima kasih, Nyonya Endang," kata Haryanto akhirnya. "Saya akan ke rumah sakit pagi ini. Dr. Bambang ingin bertemu tentang kondisi Seker." "Saya akan menjaga anak-anak," jawab Nyonya Endang. "Bapak tidak perlu khawatir." 1 jam kemudian, Haryanto sudah berada di rumah sakit. Dr. Bambang menyambutnya di ruangannya dengan ekspresi serius. "Ada apa, Bambang?" tanya Haryanto langsung. "Apa kondisi Sekar lebih parah dari yang kita kira?" Dr. Bambang menghela napas. "Ya dan tidak. Secara fisik dia sudah jauh lebih baik. Pneumonianya sudah hampir sembuh total. Tapi kami menemukan sesuatu dalam tes darah terakhirnya." "Apa?" "Dia positif TBC, Haryanto. Stadium awal tapi tetap perlu penanganan serius dan pengobatan jangka panjang." Haryanto terdiam. TBC, penyakit yang seharusnya bisa disembuhkan dengan mudah,
jika dideteksi sejak awal dan diobati dengan tepat. Tapi tanpa asuransi kesehatan dan akses ke perawatan medis yang layak, penyakit ini bisa menjadi ancaman serius. Apa yang harus dilakukan? Tanyanya. Pengobatan intensif selama minimal 6 bulan. Obat-obatan yang harus diminum secara teratur, pemeriksaan berkala, dan yang paling penting, lingkungan hidup yang bersih dan asupan gizi yang baik. Dr. Bambang menatap Haryanto. Aku khawatir dengan kondisi finansialnya ini akan sulit dilakukan jika dia kembali ke lingkungan tempat tinggalnya yang lama. Haryanto mengangguk. Ia sudah melihat sendiri kondisi rumah Sekar di Kampung Melayu, sempit, lembab, dan kurang ventilasi. Lingkungan yang sempurna untuk perkembangan bakteri TBC. Apa dia sudah tahu? Belum. Aku ingin berbicara denganmu dulu. Haryanto terdiam sejenak berpikir. Berapa biaya total pengobatannya? Dengan asuransi BPJS bisa ditanggung sebagian, tapi untuk perawatan optimal dengan obat-obatan terbaik dan pemeriksaan lengkap, sekitar 50 juta rupiah untuk 6 bulan. Jumlah yang sangat kecil bagi Haryanto, tapi mungkin setara dengan pendapatan setahun bagi Sekar. Aku akan menanggung semuanya, kata Haryanto tegas. Dan dia akan tinggal di mansionku selama masa pengobatan. Lingkungan di sana jauh lebih baik untuk pemulihannya. Dr. Bambang menatap temannya dengan tatapan penuh arti. Kau tahu, Haryanto, sudah lama aku tidak melihatmu seperti ini, peduli pada orang lain. Ini hanya tanggung jawab moral, elak Haryanto. Benarkah hanya itu? Dr. Bambang tersenyum tipis. Aku mengenalmu sejak kuliah, kawan. Bahkan sebelum kecelakaan itu, kau tidak pernah mau repot-repot membantu orang asing sampai seperti ini. Haryanto tidak menjawab. Dr. Bambang mungkin benar. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab moral dalam tindakannya. Sesuatu yang ia sendiri belum siap untuk akui. Kita akan memberitahu Sekar bersama-sama, kata Haryanto akhirnya. Dia perlu tahu kondisinya dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka berjalan bersama menuju kamar VIP, tempat Sekar dirawat. Ketika mereka masuk, Sekar sedang duduk di tepi tempat tidur, terlihat jauh lebih sehat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Selamat pagi, Bu Sekar, sapa Dr. Bambang. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Jauh lebih baik, Dok, jawab Sekar dengan senyum. Saya rasa saya sudah siap pulang. Tentang itu, Dr. Bambang melirik Haryanto sejenak. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Selama setengah jam berikutnya, Dr. Bambang menjelaskan kondisi Sekar dengan detail. Wajah wanita itu berubah pucat ketika mendengar diagnosis TBC, tapi ia berusaha tetap tegar. Jadi, saya masih harus dirawat lebih lama? Tanyanya setelah Dr. Bambang selesai menjelaskan. Tidak di rumah sakit, tapi Anda perlu pengobatan jangka panjang dan pemeriksaan rutin, jawab dokter. Dan yang paling penting, Anda perlu lingkungan hidup yang bersih dan asupan gizi yang baik. Sekar menunduk, jelas memikirkan kondisi rumahnya yang jauh dari standar kesehatan yang dibutuhkan. Saya mengerti, katanya pelan. Saya akan berusaha sebisa mungkin. Bu Sekar, Haryanto angkat bicara. Saya ingin menawarkan solusi. Anda dan anak-anak bisa tinggal di mansion saya selama masa pengobatan. Lingkungan di sana jauh lebih baik untuk pemulihan Anda. Dan tentang biaya pengobatan, itu tanggung jawab saya. Sekar menatap Haryanto dengan mata terbelalak. Pak Haryanto, itu terlalu banyak. Saya tidak bisa, saya insist, potong Haryanto. Anggap saja ini sebagai investasi untuk masa depan anak-anak Anda. Tapi Pak, ini bukan lagi tentang bantuan sementara. 6 bulan adalah waktu yang sangat lama. Saya tidak bisa menerima kebaikan sebesar itu tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Haryanto berpikir sejenak. Kalau begitu, mungkin Anda bisa bekerja di mansion saya selama masa pemulihan. Tidak pekerjaan berat, tentu saja. Mungkin membantu Nyonya Endang mengatur rumah atau mengawasi staf lainnya. Tawaran itu tampaknya menenangkan Sekar. Ia selalu menjunjung tinggi harga diri dan kemandirian, dan kemungkinan untuk tetap produktif selama masa pengobatan membuatnya merasa lebih baik. Baiklah Pak, saya terima tawaran Bapak, katanya akhirnya. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan bekerja dengan baik selama tinggal di sana. Saya yakin Anda akan melakukannya dengan baik, kata Haryanto. Sekarang istirahatlah. Dr. Bambang akan mengatur jadwal pemulangan Anda besok atau lusa. Setelah meninggalkan kamar Sekar,
Haryanto dan Dr. Bambang berjalan bersama menuju lobi rumah sakit. "Kau tahu ini keputusan besar," kata Dr. Bambang. "Membawa seorang wanita single dan 2 anaknya tinggal di rumahmu. Orang-orang akan mulai bergosip." "Aku tidak peduli dengan gosip," jawab Haryanto singkat. "Mungkin tidak, tapi ini bisa mempengaruhi reputasi bisnismu dan reputasi Sekar juga." Haryanto berhenti berjalan menatap temannya dengan serius. "Apa maksudmu?" "Ayolah, Haryanto, kau pengusaha terkaya di Indonesia. Duda tampan yang selama ini dikenal tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Tiba-tiba kau membawa seorang janda muda dan anak-anaknya tinggal di rumahmu. Pers akan berpesta dengan cerita ini." Haryanto mengerutkan dahi. Ia tidak memikirkan sudut pandang ini sebelumnya. Gosip memang bukan sesuatu yang ia pedulikan, tapi jika itu bisa merugikan Sekar dan anak-anaknya, itu masalah lain. "Apa saranmu?" tanyanya. "Entahlah. Mungkin kau bisa menyediakan tempat tinggal terpisah untuk mereka? Apartemen atau rumah kecil di dekat mansionmu?" Haryanto menggeleng. "Tidak. Gali dan Guntur sudah nyaman di mansion, dan Sekar perlu pengawasan selama masa pengobatannya. Lebih praktis jika mereka tinggal di satu tempat." "Kalau begitu bersiaplah menghadapi gosip," kata Dr. Bambang. "Kecuali..." Ia berhenti, menatap Haryanto dengan tatapan penuh arti. "Kecuali apa?" "Kecuali kau memang berniat menjadikan ini lebih dari sekadar membantu orang lain," kata Dr. Bambang dengan senyum menggoda. "Aku melihat bagaimana kau menatapnya, kawan. Itu bukan tatapan seorang dermawan pada orang yang ia bantu." Haryanto terdiam. Benarkah? Apakah ia memiliki perasaan lebih pada Sekar? Ia bahkan belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Ratna telah tiada. Bagaimana mungkin ia sudah mulai membuka hati untuk wanita lain? "Aku harus pergi," katanya akhirnya, menghindari topik itu. "Ada rapat direksi siang ini." "Tentu saja," Dr. Bambang menepuk bahunya. "Tapi pikirkan kata-kataku, Haryanto. Terkadang hidup memberi kita kesempatan kedua ketika kita paling tidak mengharapkannya." Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikiran Haryanto dipenuhi kata-kata Dr. Bambang. Apakah ini kesempatan kedua untuknya, ataukah hanya bentuk pelampiasan dari rasa bersalah dan kesepian yang selama ini menggerogotinya? Saat tiba di Menara Sutejo, Pak Darmawan membukakan pintu mobilnya seperti biasa. Tapi alih-alih langsung masuk ke gedung, Haryanto berhenti sejenak. "Pak Darmawan," panggilnya. "Ya Pak, selama beberapa minggu terakhir ini, apakah saya terlihat berbeda?" Pertanyaan itu jelas mengejutkan sopir pribadi yang selama ini terbiasa dengan sikap formal dan dingin majikannya. "Berbeda bagaimana, Pak?" "Entahlah. Lebih hidup mungkin?" Pak Darmawan tersenyum tipis. "Jika Bapak mengizinkan saya berbicara jujur, ya, Bapak terlihat jauh lebih hidup. Bahkan cara Bapak berjalan pun berbeda. Lebih ringan, seolah beban di pundak Bapak sedikit terangkat." Haryanto mengangguk. "Terima kasih atas kejujuran Anda. Anak-anak itu membawa perubahan baik untuk Bapak," tambah Pak Darmawan. "Dan saya yakin ibu mereka juga akan membawa pengaruh positif." Dengan itu, Pak Darmawan membungkuk hormat dan kembali ke mobil, meninggalkan Haryanto dengan pemikiran baru. Rapat direksi hari itu berlangsung seperti biasa. Laporan keuangan, strategi ekspansi, dan berbagai keputusan bisnis yang harus dibuat. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, pikiran Haryanto tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Sebagian dirinya masih berada di rumah sakit, memikirkan Sekar dan anak-anaknya. "Pak Haryanto," suara Pak Joko, Direktur Keuangan, menarik perhatiannya kembali. "Apa Bapak setuju dengan proyeksi anggaran untuk kuartal depan?" "Oh ya, tentu," jawab Haryanto, berusaha kembali fokus. "Tapi saya ingin kita mengalokasikan sebagian keuntungan untuk program CSR baru." "CSR baru?" tanya Pak Joko sedikit terkejut. Selama ini, Haryanto Sutejo dikenal sebagai pengusaha yang fokus pada pertumbuhan bisnis, bukan aktivitas sosial. Ya, program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan program kesehatan untuk mereka yang tidak memiliki akses ke layanan medis yang layak. Semua peserta rapat saling berpandangan dengan heran. Ini adalah perubahan drastis dari Haryanto yang mereka kenal. "Baik Pak," kata Pak Joko akhirnya. "Kami akan menyiapkan proposalnya untuk Bapak tinjau." Rapat berlanjut dengan beberapa agenda lain, tapi perubahan sikap Haryanto sudah menjadi topik bisik-bisik di antara para direktur.
Ada sesuatu yang berbeda dengan pemimpin mereka dan semua orang merasakannya. Setelah rapat selesai, Pak Joko yang sudah bekerja dengan Haryanto selama lebih dari 10 tahun mendekatinya. "Pak, maaf jika saya lancang," katanya hati-hati. "Tapi apakah Bapak baik-baik saja?" "Tentu," jawab Haryanto. "Kenapa Anda bertanya?" "Hanya saja, Bapak terlihat berbeda akhir-akhir ini. Lebih santai, lebih manusiawi, jika saya boleh jujur." Haryanto hampir tersenyum mendengar kata-kata itu. Manusiawi. Apakah ia telah kehilangan kemanusiaannya selama 3 tahun terakhir? "Saya baik-baik saja, Pak Joko. Mungkin hanya sedikit perubahan perspektif." "Itu bagus, Pak. Sangat bagus." Pak Joko terlihat lega. "Kami semua khawatir dengan Bapak sejak kejadian itu. Senang melihat Bapak mulai bangkit kembali." Bangkit kembali. Kata-kata yang tepat. Selama 3 tahun, ia telah hidup seperti mayat hidup. Bernafas tapi tidak benar-benar hidup. Kini berkat Galih, Guntur, dan Sekar, ia mulai merasa hidup lagi. Sore itu Haryanto pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin berbicara dengan Galih dan Guntur tentang kondisi ibu mereka dan rencana untuk mereka tinggal lebih lama di mansion. Tapi ketika tiba di rumah, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita asing yang sedang berbicara dengan Nyonya Endang di ruang tamu. "Oh, Bapak sudah pulang," kata Nyonya Endang terlihat sedikit cemas. "Ini Ibu Widya dari Dinas Sosial. Beliau ingin berbicara dengan Bapak tentang Galih dan Guntur." Haryanto mengerutkan dahi. "Dinas Sosial? Ada apa ini?" "Selamat sore, Pak Haryanto." Sapa wanita itu mengulurkan tangan. "Saya Widya Kusuma, pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Jakarta. Saya di sini untuk menindaklanjuti laporan tentang 2 anak di bawah umur yang tinggal di rumah Bapak tanpa pengawasan orang tua atau wali resmi." "Laporan? Siapa yang melaporkan?" Haryanto menjabat tangan wanita itu dengan formal. Pikirannya berputar cepat. "Silakan duduk," katanya, menunjuk ke sofa. "Bisa Anda jelaskan lebih detail tentang masalah ini?" Widya Kusuma duduk dengan tegap, membuka buku catatannya. "Kami menerima laporan bahwa 2 anak laki-laki, Galih dan Guntur Kinanti, telah tinggal di rumah Bapak selama beberapa minggu tanpa kehadiran ibu mereka, Sekar Kinanti, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Benarkah demikian?" "Ya, itu benar," jawab Haryanto tenang. "Ibu mereka sakit dan saya menawarkan tempat tinggal sementara untuk anak-anak selama dia dirawat." "Begitu." Widya mencatat sesuatu. "Dan apa hubungan Bapak dengan keluarga ini?" Haryanto berhenti sejenak. Bagaimana ia harus menjelaskan hubungan yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami? "Saya adalah teman keluarga." "Teman keluarga," ulang Widya, terdengar tidak sepenuhnya yakin. "Dan apakah ada dokumen resmi yang menyatakan Bapak sebagai wali sementara anak-anak ini?" "Tidak," jawab Haryanto, mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. "Ini hanya pengaturan informal untuk membantu keluarga yang sedang kesulitan." "Saya mengerti niat baik Bapak," kata Widya dengan nada profesional. "Tapi ada prosedur hukum yang harus diikuti dalam situasi seperti ini. Anak-anak di bawah umur tidak bisa tinggal dengan seseorang yang bukan keluarga atau wali resmi mereka tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang." "Saya tidak mengerti," kata Haryanto, nadanya mulai terdengar defensif. "Saya hanya berusaha membantu. Tanpa saya mereka mungkin akan terlantar. Dan itu tindakan yang terpuji," kata Widya. "Tapi kami perlu memastikan bahwa pengaturan ini legal dan demi kepentingan terbaik anak-anak." Ia menatap Haryanto dengan serius. "Pak Haryanto, saya perlu berbicara dengan anak-anak dan juga ibu mereka. Saya juga perlu memeriksa kondisi tempat tinggal mereka di sini. Setelah itu kami akan menentukan langkah selanjutnya." "Langkah selanjutnya?" Haryanto mulai merasa cemas. "Apa maksud Anda?" "Jika kami menganggap pengaturan ini tidak ideal untuk anak-anak, mereka mungkin perlu ditempatkan di panti asuhan atau keluarga asuh, sementara sampai ibu mereka pulih sepenuhnya." Kata-kata itu menghantam Haryanto seperti pukulan keras. "Panti asuhan, keluarga asuh?" Tidak, ia tidak bisa membiarkan Galih dan Guntur diambil darinya. Tidak setelah mereka membawa kembali kehidupan ke dalam dunianya yang gelap. "Itu tidak perlu," katanya tegas. "Saya bisa menjamin kesejahteraan mereka di sini. Dan ibu mereka akan segera bergabung dengan kami. Dia akan dipulangkan dari rumah sakit dalam beberapa hari." "Itu kabar baik," kata Widya. "Tapi kami tetap perlu melakukan evaluasi formal
Ini adalah prosedur standar, Pak Haryanto. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika semuanya memang baik-baik saja. Tepat saat itu, Gali dan Guntur memasuki ruang tamu, kembali dari sesi belajar mereka dengan guru privat. Wajah mereka berubah bingung melihat tamu asing di rumah. Pak Haryanto, tanya Gali hati-hati, siapa ini? Haryanto menatap kedua anak itu, merasakan dorongan protektif yang tidak pernah ia duga akan ia rasakan lagi setelah kehilangan Bima. Ini Ibu Widya dari Dinas Sosial. Dia ingin berbicara dengan kalian sebentar. Dinas Sosial? Tanya Guntur. Kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. Apa kami melakukan kesalahan? Tidak, sayang, kata Widya dengan senyum profesional. Saya hanya ingin berbicara dengan kalian tentang bagaimana perasaan kalian tinggal di sini selama ibu kalian sakit. Kedua anak itu saling pandang, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. Haryanto bisa merasakan ketakutan mereka. Ketakutan yang sama yang ia rasakan. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang baru saja mereka temukan. Apa kami akan dipisahkan dari Pak Haryanto? Tanya Galih dengan suara bergetar. Pertanyaan polos itu membuat hati Haryanto terasa seperti diremas. Tidak, pikirnya dengan tekad baru. Kali ini, ia tidak akan membiarkan kebahagiaan direnggut darinya. Kali ini, ia akan berjuang. Tidak ada yang akan dipisahkan, kata Haryanto tegas, mengejutkan semua orang di ruangan itu dengan keyakinan dalam suaranya. Saya akan mengurus semua dokumen legal yang diperlukan agar Galih dan Guntur bisa tetap tinggal di sini bersama ibu mereka. Widya Kusuma menatap Haryanto dengan tatapan penuh penilaian. Sebagai pekerja sosial berpengalaman, ia telah melihat berbagai kasus anak-anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan yang tidak ideal. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam kasus ini, ketulusan yang terpancar dari mata pengusaha kaya yang biasanya dikenal dingin ini. Baiklah, katanya akhirnya, saya tetap perlu melakukan wawancara standar dengan anak-anak dan memeriksa kondisi tempat tinggal mereka. Tapi jika semuanya memang sebaik yang Bapak katakan, dan jika ibu mereka juga setuju dengan pengaturan ini, saya yakin kita bisa mencapai solusi yang terbaik untuk semua pihak. Selama 1 jam berikutnya, Widya berbicara secara terpisah dengan Galih dan Guntur, memeriksa kamar mereka, dan berbicara dengan Nyonya Endang tentang rutinitas harian anak-anak selama tinggal di mansion. Haryanto menunggu dengan cemas di ruang kerjanya, berulang kali mengecek ponselnya, untuk memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat. Ketika Widya akhirnya mengetuk pintu ruang kerjanya, Haryanto hampir melompat dari kursinya. Silakan masuk, katanya, berusaha terdengar tenang. Widya masuk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pak Haryanto, saya sudah selesai dengan evaluasi awal saya. Dan saya harus mengakui anak-anak itu tampak sangat bahagia dan terawat di sini. Mereka berbicara sangat positif tentang Bapak dan staf rumah tangga. Pendidikan mereka juga terjamin dengan adanya guru privat. Widya berhenti sejenak, tapi tetap ada masalah legal yang harus diselesaikan. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan, kata Haryanto cepat. Ada beberapa opsi, Widya membuka buku catatannya. Pertama, Bapak bisa mengajukan permohonan sebagai wali sementara Galih dan Guntur sampai ibu mereka pulih sepenuhnya. Kedua, jika ibu mereka setuju untuk tinggal di sini juga, kita bisa membuat perjanjian tertulis yang menyatakan pengaturan ini. Tapi yang paling penting, saya perlu berbicara langsung dengan Ibu Sekar untuk memastikan bahwa semua ini adalah keinginannya juga. Tentu, saya bisa mengatur pertemuan di rumah sakit besok pagi. Bagus, Widya mengangguk. Saya akan kembali besok dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sampai saat itu anak-anak boleh tetap tinggal di sini. Setelah Widya pergi, Haryanto menghela napas lega. Setidaknya untuk saat ini, Galih dan Guntur tidak akan diambil darinya. Tapi ia tahu, ini baru awal dari tantangan yang harus ia hadapi jika ingin mempertahankan keluarga kecil yang baru terbentuk ini. Malam itu setelah Galih dan Guntur tidur, Haryanto duduk sendirian di ruang kerjanya. Menatap mobil mainan tua yang kini menempati posisi terhormat di mejanya, tepat di samping foto keluarganya. Ia meraih ponselnya dan menelepon Dr. Bambang. Haryanto, ada apa? Apa terjadi sesuatu dengan Sekar? Tanya Dr. Bambang begitu mengangkat telepon. Tidak,
dia baik-baik saja. Aku menelepon untuk hal lain. Haryanto menarik napas dalam-dalam. Bambang, apa menurutmu terlalu cepat jika aku mulai memiliki perasaan untuk Sekar? Ada keheningan sejenak di ujung telepon sebelum Dokter Bambang menjawab dengan suara penuh pengertian. Tidak ada batasan waktu untuk perasaan, kawan. Hati kita memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan dan mulai mencintai lagi. Tapi Ratna, aku merasa seperti mengkhianatinya. Ratna mencintaimu, Haryanto. Dia ingin kau bahagia. Apa menurutmu dia ingin kau hidup dalam kesedihan selamanya? Pertanyaan itu menusuk tepat ke jantung keraguan Haryanto. Ratna memang selalu mendukungnya, selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Bahkan saat ia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang di rumah, Ratna tidak pernah mengeluh, selalu memahami dan mendukung. Tidak, jawabnya pelan. Dia pasti ingin aku bahagia. Kalau begitu, biarkan dirimu bahagia, Haryanto. Biarkan dirimu mencintai lagi. Ini bukan tentang melupakan Ratna, tapi tentang menghormati hidupmu yang harus berlanjut. Kata-kata itu terus bergema dalam benak Haryanto sepanjang malam. Ketika pagi menjelang, ia sudah membuat keputusan. Ia akan berjuang untuk kebahagiaan baru ini, untuk kesempatan kedua yang telah diberikan hidup padanya. Pagi itu, Haryanto, Galih, dan Guntur pergi bersama ke rumah sakit untuk bertemu Sekar. Di jalan, ia menjelaskan kepada anak-anak tentang kunjungan Widya kemarin dan rencana untuk bertemu dengannya lagi hari ini. Jadi, Bu Widya akan membiarkan kami tetap tinggal dengan Bapak? Tanya Galih penuh harap. Saya harap begitu, jawab Haryanto. Tapi keputusan akhir ada di tangan ibu kalian. Dia yang berhak menentukan apa yang terbaik untuk kalian. Ibu pasti setuju, kata Guntur yakin. Dia selalu ingin yang terbaik untuk kami. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Widya Kusuma sudah menunggu di lobi dengan map berisi dokumen-dokumen. Mereka bersama-sama naik ke lantai tempat Sekar dirawat. Sekar tampak terkejut melihat rombongan yang memasuki kamarnya. Ada apa ini? Tanyanya menatap Widya dengan bingung. Bu, Sekar, saya Widya Kusuma dari Dinas Sosial. Widya memperkenalkan diri. Saya di sini untuk membicarakan pengaturan tempat tinggal anak-anak Anda selama Anda dirawat. Dokter Bambang, yang kebetulan sedang memeriksa Sekar, tetap di ruangan untuk mendengarkan. Selama setengah jam berikutnya, Widya menjelaskan situasinya, termasuk laporan yang mereka terima dan evaluasi yang telah ia lakukan di Mansion Haryanto. Jadi, ada yang melaporkan bahwa anak-anak saya tinggal dengan Pak Haryanto tanpa pengawasan resmi? Tanya Sekar terlihat khawatir. Ya Bu, ini prosedur standar untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika semuanya memang baik-baik saja. Tentu saja semuanya baik-baik saja, kata Sekar tegas. Pak Haryanto telah sangat membantu kami. Tanpa beliau, saya tidak tahu bagaimana nasib kami sekarang. Saya mengerti, Bu, tapi tetap ada masalah legal yang harus diselesaikan. Widya membuka mapnya. Kami perlu persetujuan resmi dari Anda bahwa Anda mengizinkan anak-anak Anda tinggal dengan Pak Haryanto selama Anda dirawat. Dan jika benar, Anda juga akan tinggal di sana setelah keluar dari rumah sakit, kita perlu membuat perjanjian tertulis. Tentu, saya akan menandatangani apapun yang diperlukan, kata Sekar, melirik Haryanto dengan tatapan penuh terima kasih. Sementara Sekar dan Widya mengurus dokumen-dokumen, Galih dan Guntur duduk di sofa di sudut ruangan, berbisik-bisik satu sama lain dengan serius. Haryanto dan Dokter Bambang berdiri di dekat jendela, mengamati dari jauh. Kau sudah membuat keputusan? Tanya Dokter Bambang pelan. Ya, jawab Haryanto singkat, dan aku akan menjalani hidup lagi, Bambang. Untuk diriku sendiri, untuk Galih dan Guntur, dan untuk Sekar jika dia mau menerimaku. Dokter Bambang tersenyum lebar. Itu keputusan terbaik yang pernah kau buat sejak aku mengenalmu. Setelah semua dokumen ditandatangani, Widya pamit untuk kembali ke kantornya. Saya akan memproses ini segera, katanya. Untuk sementara, pengaturan ini sudah legal dan resmi. Begitu Widya pergi, Galih dan Guntur berlari ke tempat tidur ibu mereka. Wajah mereka berseri-seri. Bu, kita akan tinggal di rumah Pak Haryanto, seru Galih bersemangat. Rumahnya besar sekali, Bu. Ada taman dan kolam renang. Dan Nyonya Endang sangat baik pada kami, tambah Guntur. Sekar tersenyum melihat antusiasme anak-anaknya. Ibu senang kalian bahagia di sana, katanya, mengelus kepala keduanya dengan sayang. Tapi ingat, itu hanya sementara, sampai ibu benar-benar sembuh dan bisa bekerja lagi.
Kalimat itu membuat Haryanto tersentak. Sementara, tentu saja Sekar tidak berencana tinggal selamanya di mansionnya. Ia punya harga diri dan keinginan untuk mandiri. Tapi pikiran bahwa suatu hari mereka akan pergi membuat dadanya terasa sesak. "Sekar?" panggil Haryanto, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Bisa kita bicara sebentar? Berdua saja?" Sekar menatapnya dengan sedikit bingung, tapi mengangguk. "Tentu, Pak." "Ayo, anak-anak," kata Dokter Bambang, mengerti situasinya. "Bagaimana kalau kita ke kantin untuk membeli es krim?" "Es krim!" seru Galih dan Guntur bersamaan, melompat turun dari tempat tidur dengan semangat. Setelah mereka pergi, ruangan itu diselimuti keheningan canggung. Haryanto berdiri kaku di samping tempat tidur Sekar, tidak yakin bagaimana harus memulai. "Ada apa, Pak Haryanto?" tanya Sekar akhirnya, memecah keheningan. Haryanto menarik napas dalam-dalam. Saya ingin Anda dan anak-anak tetap tinggal di mansion. Tidak hanya sementara, selamanya, jika Anda mau." Mata Sekar melebar. "Apa? Tapi Pak, itu tidak mungkin. Saya tidak bisa terus-menerus menerima bantuan Bapak tanpa..." "Ini bukan tentang bantuan lagi, Sekar," potong Haryanto. Ia duduk di tepi tempat tidur, memberanikan diri menatap mata wanita di hadapannya. "Ini tentang perasaan." "Perasaan?" ulang Sekar, terlihat bingung. "Ya, perasaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Perasaan yang saya kira sudah mati bersama istri dan anak saya 3 tahun lalu." Haryanto berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Sekar, saya tahu ini mungkin terdengar gila dan terlalu cepat. Tapi anak-anak Anda telah membawa kehidupan kembali ke rumah saya yang mati. Dan Anda telah membuat saya merasa hidup lagi." Sekar terdiam, terlihat terkejut dengan pengakuan itu. "Pak Haryanto, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat tidak terduga." "Saya mengerti ini mengejutkan," kata Haryanto. "Dan saya tidak mengharapkan jawaban sekarang. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa pintu rumah saya dan hati saya akan selalu terbuka untuk Anda dan anak-anak Anda." Air mata mulai menggenang di mata Sekar. "Pak Haryanto, saya sangat menghargai semua yang telah Bapak lakukan untuk kami. Tapi saya tidak ingin Bapak merasa berkewajiban untuk..." "Ini bukan kewajiban, Sekar," potong Haryanto lembut. "Ini keinginan untuk bahagia lagi, untuk memiliki keluarga lagi." Kata-kata itu membuat air mata Sekar akhirnya jatuh. "Saya tidak pernah membayangkan ini akan terjadi," bisiknya. "Saya juga tidak," aku Haryanto. "Tapi hidup memang penuh kejutan, bukan? Kadang kejutan yang menyakitkan, seperti kecelakaan yang merenggut keluarga saya. Tapi kadang juga kejutan yang indah, seperti bertemu Anda dan anak-anak Anda di taman itu." Sekar tersenyum di antara air matanya. "Mobil mainan tua itu," katanya pelan. "Siapa sangka benda sederhana itu akan membawa kita semua ke sini?" "Ya, siapa sangka?" Haryanto tersenyum tipis. "Jadi, Sekar, maukah Anda dan anak-anak Anda memberi saya kesempatan? Kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup kalian, dan kalian menjadi bagian dari hidup saya." Sekar menatap Haryanto dengan seksama, seolah mencari sesuatu dalam matanya. "Apa Bapak yakin? Saya hanya seorang janda miskin dengan 2 anak. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan pada Bapak." "Anda punya segalanya yang saya butuhkan," kata Haryanto tulus. "Kehangatan, kebaikan, dan kemampuan untuk membuat rumah besar itu terasa seperti rumah yang sesungguhnya." Sekar tertegun dengan kata-kata itu. Selama bertahun-tahun setelah suaminya pergi, ia telah berjuang sendirian untuk membesarkan anak-anaknya. Tidak pernah membiarkan dirinya memikirkan kemungkinan untuk bahagia lagi, untuk jatuh cinta lagi. Tapi kini di hadapannya seorang pria baik hati menawarkan kesempatan itu. Saya perlu waktu untuk memikirkan ini," katanya akhirnya. "Tidak hanya untuk saya, tapi terutama untuk anak-anak saya." "Tentu," kata Haryanto, "mengerti. Ambil waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Saya akan menunggu." Tepat saat itu, pintu terbuka dan Galih, Guntur, serta Dokter Bambang kembali dengan es krim di tangan. Kedua anak itu berlari ke tempat tidur Sekar, tidak menyadari atmosfer emosional di ruangan itu. "Ibu, lihat, Dokter Bambang membelikan kami es krim 3 rasa," seru Galih bersemangat. "Dan dia bilang ibu juga boleh makan es krim sekarang."
tambah Guntur. Sekar tertawa menghapus sisa air matanya. Benarkah? Terima kasih, dokter. Sama-sama, kata Dokter Bambang, mengedipkan mata pada Haryanto. Bagaimana pembicaraan kalian? Sudah selesai? Untuk saat ini, jawab Haryanto. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Sekar akhirnya dipulangkan dari rumah sakit dan mulai tinggal di mansion Haryanto. Sesuai janjinya, ia membantu Nyonya Endang mengatur rumah dan mengawasi staf lainnya. Meski Haryanto berkali-kali meyakinkannya bahwa ia tidak perlu bekerja selama masa pemulihannya. Mansion yang dulu dingin dan sunyi kini dipenuhi kehidupan. Tawa Galih dan Guntur menggema di koridor-koridor. Sekar membawa sentuhan feminin yang sudah lama hilang dari rumah itu. Bunga-bunga segar di meja makan, aroma masakan rumahan dari dapur, dan kehangatan yang membuat mansion besar itu akhirnya terasa seperti rumah. Haryanto sendiri mengalami transformasi yang menakjubkan. Ia mulai pulang lebih awal dari kantor, menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak, dan kadang membantu Sekar di dapur. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, bahkan ketika Ratna masih hidup. Para staf yang telah bekerja bertahun-tahun untuknya hampir tidak mengenali pria yang dulu dikenal dingin dan terobsesi dengan pekerjaan ini. 1 bulan berlalu tanpa terasa. Suatu malam setelah Galih dan Guntur tidur, Haryanto menemukan Sekar duduk sendirian di taman belakang, menatap bintang-bintang. Tidak bisa tidur? Tanyanya. Duduk di kursi taman di sampingnya. Hanya menikmati ketenangan, jawab Sekar. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bisa duduk seperti ini, tanpa khawatir tentang tagihan listrik, sewa rumah, atau biaya sekolah anak-anak. Haryanto menatapnya dengan kagum. Meski telah mengalami begitu banyak kesulitan, wanita ini tetap memiliki kekuatan dan keanggunan yang luar biasa. Bagaimana perasaanmu? Tinggal di sini selama sebulan ini, tanyanya. Sekar tersenyum. Jujur, seperti mimpi. Anak-anak sangat bahagia. Mereka akhirnya bisa menjadi anak-anak, tanpa beban untuk membantu mencari uang atau mengurus rumah. Dan kau sendiri? Sekar terdiam sejenak. Saya juga bahagia, akunya akhirnya. Tapi kadang saya merasa tidak pantas untuk semua ini. Tidak pantas. Haryanto mengerutkan dahi. Kenapa? Lihatlah kehidupan kita, Haryanto. Kau pengusaha terkaya di Indonesia. Aku hanya penjahit biasa dari kampung Melayu. Dunia kita terlalu berbeda. Dunia kita mungkin berbeda, tapi hati kita tidak, kata Haryanto lembut. Kau telah mengajarkan anak-anakmu nilai-nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kejujuran, kerja keras, dan kebaikan. Itu jauh lebih berharga dari semua kekayaan yang kumiliki. Kata-kata itu membuat Sekar tertegun. Kau benar-benar berpikir begitu? Ya, jawab Haryanto yakin. Sekar, sudah sebulan sejak aku mengungkapkan perasaanku padamu. Aku tahu kau meminta waktu dan aku menghormati itu. Tapi, apakah kau sudah memikirkannya? Sekar menatap langit malam sekali lagi, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Ya, katanya akhirnya, aku sudah memikirkannya setiap malam. Dan? Haryanto hampir tidak berani bernapas menunggu jawabannya. Dan aku rasa, aku juga mulai memiliki perasaan untukmu, aku Sekar pelan. Tapi aku masih takut, Haryanto. Takut ini semua terlalu cepat. Takut suatu hari kau akan menyesal telah membawa keluarga sederhana, seperti kami ke dalam hidupmu. Haryanto menggenggam tangan Sekar dengan lembut. Aku tidak akan pernah menyesal, Sekar. Kalian telah memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan semua kekayaanku, kehidupan baru, kesempatan kedua untuk bahagia. Mata Sekar berkaca-kaca. Kau yakin? Lebih yakin dari apapun, kata Haryanto. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah. Sekar Kinanti, maukah kau dan anak-anakmu menjadi keluargaku? Maukah kau menikah denganku? Sekar terkesiap melihat cincin antik yang indah dalam kotak itu. Haryanto, ini cincin nenekku, jelas Haryanto. Sudah diturunkan dalam keluarga selama 3 generasi. Aku ingin kau memakainya sebagai simbol bahwa kau dan anak-anakmu sekarang adalah bagian dari keluarga Sutejo. Air mata bahagia mengalir di pipi Sekar. Ya, bisiknya. Ya, aku mau menikah denganmu. Haryanto memasangkan cincin itu di jari Sekar,
Tangannya sedikit gemetar karena emosi. Ketika cincin itu terpasang dengan sempurna, ia menarik Sekar ke dalam pelukannya, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Terima kasih," bisiknya di telinga Sekar. "Terima kasih telah membawa kehidupan kembali ke dalam duniaku yang gelap." "Dan terima kasih," balas Sekar, "telah memberi kami kesempatan untuk hidup dengan layak dan bahagia." Keesokan paginya, mereka mengumpulkan Galih dan Guntur di ruang keluarga untuk memberitahu kabar bahagia itu. Reaksi kedua anak itu bahkan lebih antusias dari yang mereka bayangkan. "Jadi Pak Haryanto akan menjadi ayah kami?" tanya Galih, matanya berbinar. "Ya, jika kalian mau," jawab Haryanto sedikit gugup. Ia tidak pernah memikirkan kemungkinan menjadi ayah lagi setelah kehilangan Bima. "Tentu kami mau," seru Guntur. "Kami selalu ingin punya ayah." Keduanya melompat dan memeluk Haryanto dengan erat, hampir membuatnya jatuh dari sofa. Sekar tertawa melihat pemandangan itu. Hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia kira akan ia rasakan lagi. Pernikahan dilangsungkan 3 bulan kemudian di Taman Menteng, tempat di mana semuanya bermula. Upacara sederhana namun elegan itu hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Galih dan Guntur, tampan dalam setelan jas kecil mereka, bertugas sebagai pembawa cincin. "Aku Haryanto Sutedjo menerima kau Sekar Kinanti sebagai istriku, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selamanya, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, untuk saling mencintai dan menghargai, sampai maut memisahkan kita." Setelah upacara, saat tamu-tamu menikmati resepsi di area taman yang telah didekorasi dengan indah, Haryanto menarik Sekar, Galih, dan Guntur ke samping, menuju sebuah bangku taman yang terletak sedikit terpisah. Saat mengucapkan janji pernikahan, Haryanto menatap dalam ke mata Sekar, melihat masa depan yang cerah terpantul di sana. "Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian," katanya, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sakunya. "Apa itu, Ayah?" tanya Galih. Ia dan Guntur sudah mulai memanggil Haryanto ayah sejak pertunangan, dan kata itu selalu membuat hati Haryanto terasa hangat. Haryanto membuka kotak itu, menampilkan mobil mainan tua yang dulu dibeli dari Galih dan Guntur di taman ini. Mobil itu kini telah diperbaiki dengan hati-hati, catnya dipulihkan, rodanya diperbaiki, tapi tetap mempertahankan karakternya yang khas. "Mobil mainan kami," seru Guntur mengenalinya. "Ya," kata Haryanto, "mobil ini yang mempertemukan kita, yang membawa kita semua ke sini, ke momen bahagia ini." "Tapi kenapa ayah menyimpannya?" tanya Galih penasaran. "Itu hanya mainan tua. Karena benda-benda sederhana kadang membawa perubahan besar dalam hidup kita," jawab Haryanto, menatap Sekar dengan penuh cinta. "Mobil ini akan selalu menjadi pengingat bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal yang paling tidak terduga." Sekar menggenggam tangan Haryanto, matanya berkaca-kaca. "Dari sebuah mobil mainan tua hingga keluarga baru yang utuh," katanya lembut. "Siapa yang bisa membayangkan? Dan itu semua dimulai di taman ini," tambah Haryanto, memandang sekeliling Taman Menteng yang indah. "Tempat di mana aku kehilangan harapan setelah kecelakaan itu, dan tempat di mana aku menemukannya kembali berkat kalian." Galih dan Guntur memeluk kedua orang tua baru mereka dengan erat, membentuk lingkaran keluarga yang sempurna. Di atas mereka, matahari Jakarta bersinar cerah, seolah memberkati awal baru ini. Dari kejauhan, para tamu memandang dengan terharu, menyaksikan momen intim yang menandai penyatuan sebuah keluarga yang terbentuk dari keadaan paling tidak terduga. Hari ini, setahun kemudian, Haryanto Sutedjo masih dikenal sebagai pengusaha terkaya di Indonesia. Tapi kini, ia lebih dikenal sebagai pria yang menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam kekayaan materialnya, melainkan dalam keluarga barunya yang sederhana, namun penuh cinta. Mobil mainan tua itu kini dipajang dengan bangga di ruang kerjanya, menjadi pengingat bahwa kesempatan kedua bisa datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Sekar yang kini sepenuhnya sembuh, telah membuka butik jahitan kecil yang didukung Haryanto. Galih dan Guntur tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan berbakti, membawa kebanggaan bagi kedua orang tua mereka. Dan mansion besar yang dulu dingin dan sunyi kini selalu dipenuhi tawa dan kehangatan keluarga. Semua ini bermula dari sebuah mobil mainan tua, dua anak kembar yang jujur, dan seorang pria yang berani membuka hatinya untuk kesempatan kedua. Bukti bahwa kadang
hal-hal terbaik dalam hidup datang dari awal yang paling sederhana.